Caroline mengelilingi pura. Ia mencari sosok Hans. Dilihatnya satu persatu para pengunjung yang berlalu lalang. Namun ia tak menemukan sosok Hans. Hans, Caroline memanggil dengan keputusasaan. Ia melihat kanan kiri jurang karang laut yang sesekali dihantam ombak. Persis seperti hatinya saat ini. Pikirannya melayang entah kemana. Takut kalau-kalau Hans terjatuh ke laut. Takut kalau-kalau Hans tak bisa kembali lagi. 1,5 jam ia berkeliling. Namun tak juga menemukan tanda-tanda keberadaan Hans. Matahari sudah mulai mengantuk. Langit memancarkan senjanya yang menawan, membuat para pengunjung terpesona. Namun justru terasa panas di mata Caroline hingga meneteskan buliran air. Hans, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan pada orang tuamu? Bagaimana aku menghadapi mereka jika kau tak kembali, Hans? Caroline bergumam sendiri. Ia menangis hingga terseduh, menunduk, menyembunyikan mata dengan kedua telapak tangannya. Caroline pun akhirnya memutuskan untuk pulang, menuju rumah Hans. Caroline, kenapa di sini? Bukannya kamu sedang dipingit keluargamu? Tanya ibu Hans yang kebetulan sedang berada di teras rumah, duduk santai. Ibu Hans sedikit terkejut melihat kedatangan Caroline. Ia mengira jika Caroline telah dipingit keluarganya sebelum hari pernikahan, yang berarti tak boleh berpergian apalagi ke rumah tunangannya. Namun ibu Hans langsung tersadar jika orang tuanya Caroline bukan orang asli Bali, yang besar kemungkinan tak menjalankan adat. Ibu Hans mengernyitkan dahi saat melihat Caroline yang tampak sayu dan sesekali mengusap pipinya yang basah. Ada apa? Tanya ibu Hans lagi, kali ini dengan nada khawatir. Hans, tante, Hans hilang, kata Caroline memberanikan diri memberitahu ibu Hans. Hilang? Apa maksudnya? Ibu Hans tak mengerti dengan perkataan Caroline. Tadi kami pergi ke pura. Tiba-tiba Hans menghilang. Aku sudah mencarinya, tapi tak ketemu. Jelas Caroline. Hans pergi? Kapan? Kok nggak bilang sama ibu? Ibu Hans sedikit terkejut. Setahunya Hans berada di kamar dan tak pergi kemana-mana. Tadi sore tante. Caroline tergagap saat menjawabnya. Ia tahu mereka memang pergi tanpa pamitan. Udahlah, gak penting. Udah terlanjur. Sekarang gimana ini? Duh. Pi. Ibu Hans memanggil suaminya. Ia memijat kepalanya yang belum terasa pusing. Masuk ke dalam rumah meninggalkan Caroline yang sendirian di teras rumah. Beberapa saat ayah ibu Hans keluar. Ayo pergi ke pura. Pura mana yang kamu maksud? Ajak ibu Hans sembari bertanya. Purawatu tante, jawab Caroline. Kita langsung ke sana. Mereka akhirnya pergi ke pura untuk mencari Hans lagi. Pengunjung masih ramai. Mereka tampak puas setelah menyaksikan sunset yang indah di tempat ini. Kami tadi berada di sini tante, kata Caroline saat tiba di ujung pura. Tempatnya luas bak halaman. Tempat inilah yang dibuat pengunjung duduk-duduk lesehan di bawah, menikmati pemandangan lautan dan juga sunset. Kemana dia pergi? Gumam ibu Hans. Kita cari lagi aja bareng-bareng, ajak ibu Hans. Caroline mengangguk. Ayah Hans hanya diam dan mengikuti. Ibu Hans mencari ke sekeliling. Ia mencari di kamar mandi, di dalam tempat peribadatan, di tempat kerumunan pengunjung. Namun tak ada hasil. Beberapa saat kemudian, ibu Hans bertemu dengan Caroline dan suaminya. Gimana kalau hubungi polisi? Takutnya Hans nyebur ke laut, Pi. Ibu Hans tampak panik. Ya sudah, kita lapor polisi saja. Ucap ayah Hans setuju.
Kamu tunggu di sini bentar ya, Caroline, ucap Ibu Hans sesaat sebelum pergi meninggalkan Caroline. Iya, Tante. Caroline hanya mengiyakan. Ia bingung harus melakukan apa. Caroline terus memainkan kuku jempolnya. Ia takut, khawatir, dan bingung dengan keadaan ini. Hans menatap langit. Tampak seperti pukul 11 siang. Matahari belum sepenuhnya berada di atas ubun. Ia merasa ada yang aneh. Semenit yang lalu, ia masih bersama Caroline di halaman belakang pura, melihat matahari sore hari yang hangat. Namun kini ia merasakan terik yang menyengat. Apakah aku mimpi? Gumamnya. Hans melihat ke samping kanan dan kiri. Kini ia berada di sebuah lapangan. Ada bangunan megah yang mengelilinginya. Terlihat kursi yang berjajar rapi tak terhitung jumlahnya. Tempat apa ini? Kagumnya. Ia melihat ke sekeliling, lalu memotretnya. Bangunan itu dipenuhi lampu di atapnya, dengan dinding penyangga yang menjulang tinggi. Namun berlubang di tengahnya menyisakan pemandangan langit yang tampak biru. Beberapa saat kemudian, Hans keluar dari tempat itu. Ia berjalan hingga jalan raya, jalan yang begitu besar baginya. 2 kali lebih lebar dari jalan kampungnya. Ia melihat di seberang jalan, penuh dengan jajaran toko berdinding kaca. Toko pakaian tepat di depannya. Kemudian di samping kiri ada banyak kursi dan gerombolan orang yang sedang makan. Di sebelah kirinya lagi terdapat barang antik yang berjajar rapi di dalam kotak kaca. Jajaran bunga berwarna-warni juga tampak begitu indah di sebelah kanan toko pakaian. Semua tempat bersih dan rapi, berbeda dengan toko-toko di tempatnya. Semenit kemudian ada benda terbang yang melewatinya. Tingginya hanya 5 meter di atasnya. Benda itu hanya berukuran 1 kali 1 meter. Bagian bawahnya tampak hitam mengkilap. Sesekali ada lampu berwarna merah yang berkedip. Tanda benda itu hidup. Di atasnya terdapat tutup kaca yang transparan. Begitu juga bagian depan, belakang, dan samping kiri kanan. Sehingga di dalamnya terlihat ada 2 orang yang duduk berjajar. 1 orang memegang setir layaknya mobil. 1 lainnya hanya duduk santai. Hans bingung. Ia tak pernah melihat apa yang dilihatnya saat ini. Benda itu terlihat seperti helikopter yang pernah ia jumpai. Bedanya, benda ini tak memiliki baling-baling. Lebih mirip mobil, namun terlihat kotak. Beruntung ada seorang pejalan kaki yang melewatinya. Hans kemudian bertanya, "Permisi, mau tanya, benda apa itu?" "Ah, itu mobil terbang," jawabnya. "Masa mobil terbang gak tahu?" gumamnya sambil berlalu. "Mobil terbang?" Hans bertanya pada dirinya sendiri. Dia masih bingung dengan semua ini. Hans akhirnya menyeberangi jalan. Ia masuk di toko pakaian yang dari depan terlihat sepi, namun ternyata sangat ramai di dalam. Hans berdiri kaku di depan jajaran kemeja, memperhatikan orang-orang yang memilah pakaian dan mencocokkannya di tubuh mereka. Mulai dari sebelah kiri tempat baju atasan hingga pojok kanan tempat celana berada. Hans yang masuk toko karena ingin melihat-lihat justru malah diperhatikan banyak orang. Dia tampan, dia tahu itu. Tapi mereka tak hanya melihat wajahnya, melainkan apa yang dipakainya. Hans saat itu mengenakan kemeja krim yang dimasukkan ke dalam celana hitam berpakaian kain drill. Lengkap dengan 2 tali yang tersampir di bahu dan terikat di bagian sabuk celana. Di luarnya terdapat jaket tebal sepanjang lutut berwarna coklat polos yang dibiarkan terbuka. Tak lupa topi dengan warna senada. Ia juga memakai jam tangan Panerai edisi terbaru tahun 2000 dan sepatu kets hitam putih. Hans tampak modis di zamannya, tapi kali ini ia terlihat jadul, sangat.
Namun kejadulannya membuat orang-orang tertarik kepadanya. "Kau beli di mana jaket ini?" tanya pemuda seumurannya yang tiba-tiba datang menghampiri bersama satu temannya. "Di pusat kota Bali," Hans tampak ragu menjawabnya. Bukan karena berbohong, ia tidak berbohong, tapi karena ia merasa semua ini aneh. Ia merasa semua ini mimpi, namun di sisi lain terasa sangat nyata. "Yah, jauh kali Bob," ucap pemuda itu pada temannya. "Ada toko online-nya nggak?" "Toko apa namanya?" "Merek ama model sekalian bang. Jaketnya keren nih, pengen," ucap pemuda itu lagi. Ia tertarik dengan jaket yang dikenakan Hans. "Online? Apa itu?" gumam Hans. "Katamu jauh, emangnya ini di mana?" tanya Hans. Pemuda itu justru saling tatap dengan temannya. "Ya Jakarta kan jauh sama Bali bang." "Jakarta?" Hans terkejut mendengar jawaban pemuda itu. Selama ini ia tak pernah pergi ke Jakarta, dan tiba-tiba saja dia berada di sana tanpa menaiki apapun. Hans terdiam, bingung dengan semua ini. "Jadi model apa jaketnya bang?" Pemuda itu masih penasaran dengan model jaket yang dikenakan Hans. Ini model kardi panjang," ucap Hans dengan tatapan kosong. "Oke, makasih bang, ntar ku cari di all shop." "Yuk Bob," ucap pemuda itu mengajak temannya beranjak pergi. Hans masih terdiam. Ia melihat ke sekeliling. Semua pakaian tampak mewah baginya. Orang-orang yang memilah baju juga tampak modis. Lalu ia melihat dirinya, tampak sangat berbeda. Hans kemudian memutuskan untuk keluar toko. Ia berjalan gontai tanpa tujuan. Tiba-tiba Hans tersandung kakinya sendiri. Ia terjatuh. "Au!" Hans segera berdiri memegangi lututnya yang sakit. Sesaat kemudian ia tersadar. "Ini bukan mimpi," gumamnya. Ia kemudian menoleh ke kiri. Terlihat sebuah toko elektronik yang menyalakan beberapa TV di dinding kaca bagian samping kiri pintu masuk. Hans memperhatikan. Ia melihat sebuah tayangan yang berbunyi, "Saksikan besok hari Selasa tanggal 12 Februari 2050 di TV Koko." 2050? Hans mundur satu langkah dengan gontai. Ia begitu terkejut.